Seteguk cappuccino, era rasanya. Salam cappuccino. Saya tergerak kali ini untuk berbicara tentang hati nurani yang murni, berhubung dengan pendapat Paulus, pernyataan Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Tapi sebelum itu saya berharap teman-teman semua, saudara-saudari semua dinaungi oleh kesehatan, kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi Anda apabila Anda juga melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu sebelumnya silahkan like and subscribe karena pengajaran-pengajaran penting akan diberi kepada Anda secara gratis supaya Anda bisa membina, memberi yang terbaik pula bagi orang lain. Dasar pemikiran kita hari ini, kita mulai dari bab Kisah Rasul bab 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah." Hati yang murni di hadapan Allah. Sebenarnya maksud Paulus apa sebenarnya terkait dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah? Hati nurani merupakan kesadaran batiniah yang bersaksi kepada kepribadian kita mengenai betulnya atau salahnya tindakan kita. Ini berhubungan dengan batin, berhubungan dengan hati. Hati nurani yang murni memberikan keputusan bahwa kita tidak berbuat salah kepada Allah atau kehendaknya. Jadi ketika kita bilang hati, tindakan kita berdasarkan hati nurani yang murni, berarti itu tidak melawan tidak melawan hukum Tuhan. Orang yang setia kepada hukum Tuhan, melakukan suatu tindakan berdasarkan hukum Tuhan, itu dikatakan orang yang punya hati nurani yang murni. Pernyataan Paulus ini menunjukkan kepada bahwa hidupnya di hadapan masyarakat diucapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi dia tidak mengatakan bukan karena bohong-bohong, tapi memang dari hati nuraninya dia ingin mengatakan bahwa perbuatan dan tindakan berdasarkan hukum Tuhan. Dia tidak melanggar hukum Tuhan. Perbuatan dan tindakannya baik bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Dalam Filipi bab 3 ayat 6 dikatakan bahwa di mana Paulus mengatakan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi apa? Hukum Taurat yang digariskan itu sungguh-sungguh ditaati oleh Paulus. Jadi tindakan, perbuatan Paulus, perkataan Paulus berdasarkan hukum Tuhan. Dia tidak keluar dari hukum Tuhan. Karena itu dikatakan di sini bahwa sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah. Jadi dia tidak mau melanggar hukum Tuhan. Dia tetap setia pada hukum Tuhan. Sebenarnya kalau kita tanya-tanya, apa sih artinya hati nurani itu? Hati nurani merupakan inti terdalam dari diri manusia. Ada di sini. Bukan ada di sini. Hati nurani itu ada di sini. Inti terdalam dari manusia. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1776 dikatakan bahwa hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama dengan Allah yang sapanya menggema dalam batinnya. Jadi hubungan dengan Tuhan itu terletak di sini. Jadi Tuhan berbicara dengan manusia itu masuk di sini. Dia tidak berbicara di sini, ini masih di luar. Kalau udah sampai di sini, berarti Tuhan tinggal mengarahkan manusia, menuntun manusia, menunjukkan kepada manusia suatu perbuatan baik, suatu kebajikan, suatu tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Bandingkan dengan Gaudium et Spes nomor 16, secara harfiah dapat dikatakan bahwa hati nurani adalah sesuatu yang paling rahasia berada di dalam diri manusia. Hati nurani itu menggerakkan akal budi sehingga seorang dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan secara baik dan masuk akal. Masuk akal dan tidak semuanya tergantung kita.
Sejauh mana kita mendengarkan dengan saksama apa yang dibisikkan oleh hati nurani kita. Jadi orang yang hidup berdasarkan hati nurani, murni di hadapan Tuhan itu, hidupnya sungguh diarahin oleh suara hatinya yang baik. Tuhan akan ngarang, ini kamu buat, ini kamu tidak buat, nggak boleh buat. Contoh sederhana, seperti sering dikatakan orang, kalau hati nurani anak kecil itu baik, itu ditunjukkan ketika contoh sederhana maminya simpan kue. Seharusnya untuk bersama, dia ambil sedikit. Ketika dia mau ngambil kue itu ada, jangan, itu kan kue untuk kalian bersama, jangan makan sendiri. Ketika dia mendengar hati nurani yang itu, berarti dia tidak akan makan kue sendirian, dia nunggu bersama keluarga yang lain. Tapi ketika dia mengambil, kan ada nanti suara lain, ambil aja, toh nanti nggak ketahuan kok. Ini berarti yang tidak baik. Sedangkan suara hatinya murni pasti mengarahkan yang baik, melarang jangan ambil. Itulah kontak Tuhan dengan manusia ada di dalam. Lalu saya ingat akhirnya ketika belajar hukum, ada dua istilah penting yang selalu menjadi patokan suatu perbuatan itu baik dan benar itu. Ada namanya mens rea dan ada namanya actus reus. Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Jadi dia ada di dalam. Sedangkan actus reus itu suatu niatan baik di dalam, sudah terwujud dalam suatu perbuatan. Jadi dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap batinnya dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar, eksternal elemen, sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan, fault element atau unsur mental itu sendiri. Jadi saya kalau melakukan suatu tindakan karena ada niat dari dalam, itu hukumnya luar biasa. Jadi berat tidaknya suatu perbuatan pidana, kesalahan, tergantung bagaimana pengaruh mens rea terwujud dalam actus reus ini. Jadi contoh, saya melakukan pembunuhan karena berencana, saya melakukan itu berdasarkan perencanaan, berarti ada niat dari dalam untuk melakukan tindakan perbuatan hukum pidana itu. Sedangkan ada perbuatan yang tidak disengaja, tidak ada rencana, tapi itu terjadi. Berarti tidak ada hubungan antara mens rea dan actus reus yang terjadi. Kalau sudah ada hubungan keduanya, mens rea dan actus reus, berarti suatu tindakan itu patut dihukum dengan hukuman yang berat. Karena itu menarik, Paulus mendasarkan pembelaannya di hadapan orang-orang sidang agama tadi untuk mengajak kita bahwa suatu perbuatan, tindakan kita dalam hidup setiap hari harusnya berdasarkan pada batin, suara hati yang murni di hadapan Allah. Kalau orang yang makin memurnikan hati nuraninya, berarti tindakan, perbuatan, perkataannya pasti makin baik. Tapi ketika hati nuraninya tidak murni di hadapan Allah, berarti perbuatan dan tindakan itu kepada yang lain, kepada yang jahat, kepada kesirikan, kepada keegoisan, kepada kesombongan. Hal-hal ini yang harus dihindari. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus membina, harus mengolah hatinya supaya apa? Berkenan kepada Tuhan. Dari hatinya sudah berkenan kepada Tuhan, maka tindakannya, actus reus yang ingin dilakukan pasti yang baik. Bukan saja di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Jadi hati nurani ini terkait dengan ketaatan manusia pada hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu selalu menggariskan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kebajikan, tentang kehidupan. Sedangkan hukum setan itu pasti menggariskan tentang kejahatan, tentang hal-hal yang merugikan baik bagi Tuhan maupun bagi diri sendiri dan sesama. Karena itu mari kita bersama-sama murnikanlah selalu hatimu supaya berkenan kepada Tuhan dan Anda akan baik di hadapan
orang lain. Baiklah di hadapan Tuhan dulu, baru baik di hadapan orang lain. Karena ketika baik hanya di hadapan orang, kadang-kadang kebaikan kita menjadi palsu. Sedangkan kita tidak bisa membunyikan di hadapan Tuhan. Seteguk cappuccino enak rasanya. Salam cappuccino.